viewers, welcome back to my channel. Di video kali ini, seperti judulnya, aku mau nge-share ke kalian tentang skincare rutin aku selama karantina atau kuarantin. So, kalau kalian penasaran, just keep on watching. Jadi, selama karantina COVID-19 ini, ada beberapa perubahan yang terjadi di hidupku. Salah satunya adalah mencoba beberapa skincare. Sebelumnya, aku tuh kayak males banget skincarean karena alhamdulillahnya kulit aku juga tuh bukan yang rewel gitu loh. Jadi aku cuman sekedar bersihin muka double cleansing dan udah, paling pakai moisturizer itu aja. Sebelum masuk ke skincare-nya, aku mau cerita dulu ke kalian gimana jenis dan masalah kulit aku. Jadi kulit aku itu normal to dry dan bukan tipe kulit yang banyak masalah, alhamdulillah ya. Cuman kalau misalkan mau mens atau lagi stres, itu bakal keluar jerawat. Dan aku tuh tipe yang jerawatnya jerawat batu gitu loh. Jadi kayak jerawatnya tuh dari dalam. Jerawatnya bukan karena bakteri, bukan karena ngebersihin makeup yang gak bersih, tapi karena hormon. Jadi mulai dari mana ya? Oke. Kalau misalkan dari sunblock dulu deh ya. Ini sisanya urutan kecuali si sunblock ya. Jadi kan dipakai sunblock ya. Untuk sunblock, aku pakai L'Oreal UV Perfect. Pokoknya kayak ada beberapa warna, ada yang hijau, pink, putih. Aku udah pernah pakai yang hijau 2 kali, yang putih juga sekali apa 2 kali gitu. Dan aku nggak ada masalah sih sama si sunblock ini. Oh yang nggak bikin oily. Dan ini SPF-nya besar ya, 50. Kenapa jadi bingung gitu? 50 plus PA plus tuh. Hitung aja plusnya ada berapa. Oke. Kalau untuk bersihin makeup, aku pakai 2 pembersih yang berbeda. Jadi aku pakai micellar water sama pembersih muka yang oil base. Yang oil base itu buat bersihin daerah mata. Kan biasanya pakai makeup yang waterproof. Jadi emang susah untuk dihilangin pakai micellar water. Untuk micellar waternya aku pakai Corinne The Farm yang kayak gini. Aku tuh udah pakai dia berkali-kali banget. Ini udah nggak tahu botol keberapa. Ini micellar water pertama yang aku cobain dalam hidupku. Dan sampai sekarang aku pakai ini udah berapa tahun, berarti udah lama banget. Aku sempet ganti sih ke micellar water lain, tapi ujung-ujungnya ke dia lagi karena pertama aku cocok sama dia nggak bikin masalah kulit di aku. Dia ngangkat makeup bersih banget menurut aku ya. Untuk ukuran micellar water dia tuh bersih banget. Dan baunya enak. Sebenarnya ini baunya tuh muncrat lagi ya, makeupnya hilang dong. Baunya tuh floral yang seger banget. Ada beberapa orang yang teman aku yang pernah cobain ini bilang ini tuh kayak menyengat baunya, tapi menurut aku ini enak baunya dan aku suka banget. Bahkan kalau pas lagi pakai tuh kayak jadi apa ya, menenangkan gitu baunya. Nah, kalau untuk yang bersihin makeup daerah mata atau makeup waterproof, aku di sini pakai Nivea Double Effect Eye Makeup Remover yang kayak gini. Ini banyak dijual di mana-mana. Kalau ini biasanya aku belinya di Guardian karena suka ada diskon di sana. Kalau ini ada di mana-mana, kayaknya di Indomaret juga ada. Ini juga botol kesekian semenjak aku coba dia. Dia bukan eye makeup remover pertama yang aku coba, tapi semenjak aku coba dia, aku nggak pernah ganti eye makeup remover yang lain. Karena pertama dia nggak perih di mata, kedua nggak mahal, bisa didapat di mana-mana. Terus apalagi yang dicari gitu. Dan dia juga membersihkan makeup sangat-sangat bersih, sangat-sangat gampang, nggak perlu effort. Jadi kayak kocok, tuangin ke kapas, tempelin beberapa detik, baru diusap perlahan. Itu maskara, eyeliner, dan segala macam makeup waterproof itu akan keangkat. Setelah cuci muka, ya kan? Setelah cuci muka, setelah ngebersihin muka gitu kan ya, pakai micellar water dan eye makeup remover itu, biasanya kan kita cuci muka nih. Nah, untuk cuci muka, sabun yang lagi sering banget aku pakai ini dari Simple. Ini Simple yang refreshing facial wash yang kayak gini. Dia ada beberapa seri, tapi aku pakai ini. Awal aku nyoba ini tertarik gara-gara dia itu pokoknya gimana ya, facial wash yang sangat gentle. Itu intinya. Aku tertarik untuk produk cuci muka, sabun cuci muka. Aku tuh tertarik sama produk-produk yang sangat-sangat gentle karena aku ngerasa untuk ngebersihin mukanya tadi udah kayak kimia banget. Terus nanti kayak banyak skincare aku yang nggak se-natural itu gitu. Jadi kalau untuk sabun cuci muka, kalau bisa yang no alkohol, no paraben, terus yang no SLS gitu-gitu, kenapa enggak gitu. Jadi aku tertarik sama produk-produk yang kayak gitu. Akhirnya aku nyobain dia. Dia biasanya ditemuin di Guardian. Pokoknya dia warnanya kayak gel bening gitu, nggak banyak busanya, nggak ada baunya sama sekali. Sebenarnya aku tuh nggak suka gitu loh sama produk yang nggak ada baunya, karena pas make tuh jadi tidak meninggalkan kenangan gitu, kayak nggak ngerasa make gitu. Tapi
tapi aku butuh gitu yang kayak gitu, dan alhamdulillah cocok, nggak bikin jerawat, beruntus, dan masalah kulit lainnya. Selain pakai ini, aku juga pakai facial wash lainnya, jadi kayak mood aja gitu mau pakai yang mana. Aku pakai si Cetaphil. Ini Cetaphil yang apa ya? Memang Cetaphil cuma ini doang nggak sih yang sabunnya, yang apa ada yang lain? Ini yang gentle skin cleanser. Aku pakai ini, sama ini juga kan nggak ada baunya, nggak ada alkohol tuh, tanpa busa berlebih, memberikan kelembapan tanpa pewangi gitu kan. Dua-duanya ini dermatology tested dan hypoallergenic. Parah, udah kayak tukang dagang kan gue ngejelasinnya. Nih, yang aku suka nih ya sama sabun cuci muka yang kalau nggak ada alkohol atau SLS-nya, dia itu kan nggak bikin kering gitu. Nah, muka aku kan tipe kulitnya emang normal to dry. Jadi kalau misalkan pakai 2 sabun cuci muka ini, dan aku tuh termasuk orang yang suka atau sering cuci muka, jadi tuh setelah cuci muka tuh mukanya nggak ngerasa ketarik, nggak kering, nggak sampai kayak ada putih-putihnya gitu, tau nggak sih kalau kulit terlalu kering. Nah itu nggak bikin kayak gitu, karena mereka sangat gentle. Aku tuh sehari cuci muka bisa 3-4 kali. Kalau misalkan lagi di rumah kayak gini, kayak misalkan hampir tiap sholat aku bisa cuci muka pakai sabun, karena ngerasa nggak bersih aja gitu. Cuman kan kalau lagi di luar gitu, kalau lagi make upan malah jarang cuci muka, karena kan pakai makeup. Ntar kalau dihapus, iya. Oh ya, dulu banget sebelum aku concern gitu ya sama produk-produk yang lebih gentle gitu, aku pakai si Pond's ini. Aku pakai Pond's yang White Beauty Spotless Rosy White. Aku pakai ini juga cukup lama, hampir ada 5 tube kali aku habisin. Tapi semenjak aku lebih concern dengan produk-produk seperti ini aku udah habis 3 tube. Ini juga udah habis 1 atau 2 yang gede kayak gini kalau nggak salah ya. Aku pakai ini. Nah sekarang ini kan masih kayak ada sisa gitu ya, karena udah nggak kepake, tapi belum basi gitu ya. Aku pakai untuk nyuci brush. Nah kalau misalkan aku habis makeup yang tebel atau ngerasa mukanya udah agak nggak enak, kusam, tebel gitu, tebel muka, itu aku biasanya pakai scrub. Jadi habis pakai micellar water dan pokoknya first cleansingnya itu, aku nggak pakai sabun cuci muka, tapi aku pakainya scrub ya. Di sini scrubnya aku pakai si Sun Eve yang kayak gini. Oke. Yang warna pink ini. Pertama kali aku nyoba Sun Eve itu emang yang udah pink ini, karena dia tuh ukuran scrubnya itu yang tengah-tengah gitu, jadi nggak yang terlalu halus dan nggak terlalu kasar. Kalau yang terlalu halus tuh kayak nggak kerasa pakai scrub. Kalau yang terlalu kasar itu agak gimana ya, kayak agak mengiritasi gitu deh. Aku kesalnya kayak scrubnya kegede-gedean gitu, terlalu besar-besar, kegede-gedean, terlalu besar-besar. Jadi kalau si yang ini bacanya apa sih? Aku baca sih Sun Eve ya, yaudah ya. Kalian tahu kan maksud aku yang mana yang ini gitu, yang suka ada di Guardian dan Watson. Ini aku pakai yang Radiant Skin Pink Lemon and Mandarin Orange Scrub. Aku pakainya yang ini. Baunya enak. Lagi-lagi tuh suka banget sama produk yang baunya segar, fresh, floral. Aku suka, dan dia termasuk yang kayak gini. Dia kan kayak bau buah-buahan yang dia sebutkan di depannya gitu kan. Setelah pakai ini, kan kalian tahu nih di hidung itu kan suka kayak ada komedo. Kalau misalkan kalian cuci muka scrub gitu ya, habis kalian cuci muka, hidung kalian tuh kayak terlahir kembali gitu, halus banget, parah. Kalian gak akan ngerasain geradakan, tau gak sih? Apa gue doang yang komedoan sampai geradakan gitu? Habis pakai scrub ini tuh mantul banget lah pokoknya, jadi kayak halus, kayak tekstur pipi gitu, selembut itu. Nah, semenjak karantina ini nih ya, kan gabut, gak ada kerjaan. Alhamdulillah aku jadi ada niat ingin mengupgrade skincare gitu. Walaupun udah di-upgrade juga seperti yang kalian lihat, aku nggak pakai day cream dan aku juga nggak ada night cream. Tetap masih bolong-bolong skincare-nya, maksudnya kayak nggak yang full itu skincare rutin gitu ya. Pet banyak gitu, enggak. Tetap aja masih yang standar aja. Jadi setelah cuci muka, kalau tadi kan udah second cleansingnya, aku pakai serum setelah mukanya kering ya. Aku pakai serum ya, of course lah ya, setelah mukanya kering. Oh ya, aku belum cerita. Jadi aku tuh tertarik sama produk-produk yang menjanjikan kayak mencerahkan, menghilangkan dark spot, mengecilkan pori-pori. Kalau dia udah nyebut 3 kata itu kayak aku langsung tertarik gitu nyobainnya. Karena aku punya kebiasaan buruk suka mencetin jerawat. Nah, dimana kalau setelah dipencetin itu pasti kan bakal ninggalin bekas yang hitam. Nah, makanya aku tertarik banget sama produk-produk yang memudarkan spot-spot hitam. Dan aku juga kayak ada beberapa freckles gitu di sini yang ukuran itu agak besar gitu. Makanya kalau ada produk yang menjanjikan menghilangkan dark spot, mencerahkan, itu aku sangat tertarik. Dan pori-pori di daerah hidung karena banyak komedo gitu ya, kan suka diekstraksi gitu, jadinya otomatis ukuran pori-porinya lebih besar. Pokoknya tiga apa sih namanya? Claim.
Jadi kalau ada 3 klaim kayak gitu, aku bakal tertarik banget untuk nyobain produknya. Nah, di sini aku nyobain serumnya The Ordinary yang alpha arbutin 2%, dan aku juga nyobain tonernya si The Ordinary yang glycolic acid. Yang serumnya itu udah lumayan banyak aku pakai, udah tinggal kayak setengah gitu. Tapi kalau yang si tonernya ini sebenarnya aku belinya bareng ya. Dua-duanya intinya ya, klaim dari mereka itu kayak 3 poin yang aku sebutin tadi. Makanya aku tertarik untuk coba mereka. Serumnya ini nggak berbau, nggak berwarna. Kalau dipakai teksturnya langsung resep. Jadi nggak meninggalkan efek-efek yang sticky, lengket gitu, enggak, enak banget. Dan kalau si tonernya ini sebenarnya exfoliating toner, jadi nggak boleh dipakai sering-sering. Kayak dipakai dua kali aja dalam seminggu. Nah, aku pakai dia barengan. Jadi kalau misalkan ditanya ada efeknya atau enggak, atau efeknya mana yang lebih berefek, aku nggak tahu. Tapi kalau ditanya ada efeknya apa enggak, ada. Karena di hari ketiga atau hari keempat aku pakai mereka, kayak bunda aku tuh nggak gitu loh, kayak kok kamu mukanya bersihan sih, kayak wah berarti kan dia ini tuh bekerja gitu kan. Dari tadinya saya rakyat yang nggak pakai skincare gitu kan, terus pakai ini gitu, terus bundaku jadi ngeh gitu, kayak muka kamu bersihan, berarti dia ada efeknya. Cuman yang aku nggak suka, kan tadi aku bilang kalau dia tuh enak pas dipakai, nggak meninggalkan lengket gitu ya. Kalau yang glycolic acid ini, dia tuh kalau habis dipakai dia agak sticky. Bahkan produk yang tadinya nggak sticky, kalau dipakai di atas dia jadi ikut lengket. Jadi kalau kayak habis pakai ini mau tiduran miring-miring gitu ke bantal, kayak nggak enak karena lengket gitu kan. Nah, ini tinggal beberapa lagi skincare-nya. Tadi kan aku belum nyebutin moisturizer ya. Di sini aku juga ada 2 moisturizer yang sering aku pakai belakangan ini. Ini sih udah lama yang ini dari bentuknya kalian udah pasti tahu. Ini aloe vera dari Natura Republic. Ini pertama kalinya aku beli yang tube. Biasanya aku beli yang jar, itu udah ada kali 10 jar, itu udah banyak banget. Ini kayak skincare teraman yang aku pakai. Jadi kalau misalkan emang aku lagi ada jerawat atau tiba-tiba banyak beruntusan yang karena salah pakai produk, stop semua skincare, pakai si sabun cuci muka, kalau nggak si scrubnya, sama ini udah pakai ini aja. Itu tuh udah jadi kayak apa ya, untuk menetralisir semua racun gitu kalau di aku. Jadi kayak penyelamat gitu jatuhnya. Yang aku suka dari dia, kalau misalkan habis pakai dia, pas udah nyerap, pas udah kering, itu kulit auto kelihatan glowing. Itu kelihatan banget. Cuman kalau untuk efek melembabkannya sendiri ya, karena dia juga masih ada alkoholnya, jadi aku nggak ngerasa dia semelembabkan itu. Nah, kalau misalkan aku lagi pengen pakai pelembab yang atau moisturizer yang bener-bener lembab, di sini aku pakai Joylab. Ini Joylab Moisture Bomb Pudding Gel Cream. Dia tuh teksturnya lucu, kayak gel, kayak puding gel seperti namanya. Dan dia juga ada klaim untuk mengecilkan pori, menghilangkan dark spot, menyamarkan dark spot, mencerahkan dan melembabkan. Makanya lagi-lagi aku tertarik pakai dia. Sebenarnya efek yang dia janjikan itu aku nggak terlalu ngerasain, cuman untuk moisture-nya dapet lah ya. Jadi kan emang dia sebenarnya fungsi utamanya itu untuk melembabkan, dan klaim-klaim lain itu kayak cuman mengikuti gitu ya. Tapi sejauh ini kalau untuk efek mencerahkannya atau ya mencerahkan ya, paling dapet sih dari The Ordinary tadi. Tapi dari produk-produk yang aku coba ini kan dia terus sama yang The Ordinary tadi itu ada klaim untuk mengecilkan pori, dan jujur sampai sekarang aku belum merasakan klaim itu. Tapi overall produknya bekerja bagus dia, selain klaim yang itu. Kayak yang aku bilang sebelumnya, aku suka ada jerawat batu atau kayak jerawat hormon gitu. Biasanya kalau misalkan ada dia, aku pakai spot treatment. Ini spot treatment yang pertama aku coba untuk mengempeskan jerawat, menghilangkan jerawat gitu. Itu dari RH, cuman aku lupa taruh mana, nanti bakal aku taruh gambarnya di sini. Aku pakai si RH ini, harganya murah, cuma 50.000 kalau nggak salah, sekitar 50.000, dan dia bisa dibeli tanpa harus datang ke RH-nya, walaupun dia dari RH. Jadi dia ada official store-nya di Shopee. Namanya itu apa ya? Nanti pokoknya aku taruh gambar dan namanya deh, biar kalian bisa cari kalau kalian tertarik. Itu ampuh banget ya aku. Jadi kalau misalkan ada jerawat, jadi tuh dia mekanismenya gitu ya, dia mengeringkan jerawat. Jadi ketika kita pakai, emang pakainya harus di tempat yang berjerawat aja, jangan kalian ratain gitu, jangan, karena dia memang bukan seperti itu. Dia memang spot treatment, dia akan bikin kulit di daerah yang kita pakai itu kering. Bahkan kalau misalkan kita udah pakai 3 atau 4 hari, ketika kita pakai foundation, daerah yang kita pakai si spot treatment itu, dia foundation tuh nggak bisa nempel.
nempel di situ, saking apa ya, jadi kering licin gitu loh kulitnya. Nah, kalau aku pakai itu kalau untuk jerawat-jerawat yang kayak masih meradang, masih aktif. Tapi kalau udah kayak tinggal bekasnya, untuk ngilanginnya aku juga pakai spot treatment. Ini aku pakai dari Pink. Ini aku cuma nemu dia di Guardian. Jujur aku nggak tahu kenapa aku beli ini, karena pas aku lihat ini spot essence yang buat ngilangin dark spot aja gitu. Jadi kayak tertarik nyoba. Sebenarnya dia bukan yang seampuh itu kalau misalkan kita pakai seminggu langsung hilang, enggak. Cuman dia membantu prosesnya dan bakal hilang gimana ya, kalau mau nunggu sampai completely gone gitu ya, sampai bener-bener hilang, itu kalau di aku ya 2 bulan. Itu nggak tahu karena emang kulit aku yang lama atau gimana, tapi menurut aku dia tuh ngebantu banget. Oke, terakhir masker kali ya. Nah, kalau untuk masker, aku pakai masker sheet mask, pakai merek apa aja yang dijual di Guardian, karena aku nggak ngerasa sheet mask tuh bakal ngasih efek yang sebegitu besarnya, cuman paling melembabkan dan efek fana mencerahkan gitu kan kalau di aku. Nah, sama masker andalan aku tuh adalah masker dari Freeman, apapun yang manapun, tapi yang clay mask. Nah, salah satu favorit aku itu yang avocado plus oatmeal. Kalau misalkan aku pakai dia pas lagi ada jerawat meradang, itu nggak tahu kenapa dia ngebantu untuk cepat menyembuhkan. Jadi misalkan mau ada jerawat kayak nggak jadi gitu loh jadinya. Kebayang gak sih? Sama yang charcoal yang dari Freeman. Pokoknya yang clay mask, apapun yang clay mask dari Freeman itu aku suka. Kayaknya udah deh, itu aja skincare-nya. Aku nggak punya day cream, night cream, eye cream, atau booster dan lain-lainnya aku nggak pakai. Tapi kalau misalkan kalian pernah pakai dan skin type kalian sama kayak aku, kalian boleh banget ngerekomendasiin itu ke aku dengan cara komen di bawah. Segitu aja video dari aku, semoga membantu kalian yang pengen cari skincare, yang skin type sama kayak aku. Don't forget to like, comment, and subscribe, and I'll see you guys on my next video. Bye!